Sejarah komunikasi. Dalam sejarah komunikasi terbagi menjadi 4 era. Yang pertama, era tulisan, terjadi pada tahun 2000 sebelum Masehi. Era yang kedua yaitu era cetak, terjadi pada tahun 1456 Masehi. Era yang ketiga, era telekomunikasi, terjadi pada tahun 1884 Masehi. Dan era yang terakhir yaitu era interaktif, terjadi pada tahun 1946 Masehi. Masuk ke era yang pertama, yaitu era tulisan, terjadi pada tahun 2000 sebelum Masehi. Sebelum ke era tulisan, Everett M. Roger mengemukakan bahwa ada pra-era tulisan, yang mana komunikasi muncul pada peradaban manusia, diperkirakan sejak pada tahun 40.000 sampai 35.000 sebelum Masehi, yang disebut sebagai zaman Cro-Magnon. Pada tahun 22.000 sebelum Masehi, para ahli prasejarah menemukan lukisan-lukisan dalam gua, tulang, tanduk, batu yang diperkirakan karya pada zaman tersebut. Pada tahun 4000 sebelum Masehi, bangsa Sumeria mulai menulis pada lembaran tanah liat. Sedangkan pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan daun papirus untuk menyampaikan pesan tertulis. Hingga berkembang ke suku Maya dan bangsa Cina mulai mengembangkan sistem tulisan mereka secara independen. Sampai pada tahun 1041, Cina menemukan alat cetak buku sederhana. Selanjutnya, masuk ke era cetak yang terjadi pada tahun 1456 Masehi. Pada era cetak ini ditandai dengan ditemukan alat mesin cetak dari bahan metal dengan teknologi hand press pada tahun 1456 oleh Gutenberg. Hingga sampai pada tahun 1833 Masehi, publis pertama kali surat kabar yang bernama Penny Press dengan judul artikel The New York Sun. Masuk ke era ketiga yaitu era telekomunikasi yang terjadi pada tahun 1884 Masehi. Era ini ditandai dengan penemuan Samuel Morse yang menemukan dan mengirimkan pesan pertama melalui alat telegraf. Kemudian dilanjutkan penemuan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876 yang menemukan dan mengirimkan pesan pertama melalui telepon. Lalu, pada tahun 1895, Guglielmo Marconi mengirimkan pesan pertama melalui radio. Hingga pada tahun 1933, RCA Radio Corporation of America mendemonstrasikan sebuah televisi. Masuk ke era yang terakhir, yaitu era interaktif, yang terjadi pada tahun 1946 sampai sekarang. Era ini ditandai dengan penemuan mainframe komputer yang bernama ENIAC. Lalu, pada tahun 1957, Rusia meluncurkan satelit luar angkasa pertama yang bernama Sputnik. Hingga puncaknya, pada tahun 1969, Leonard Kleinrock menemukan teknologi internet. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan ilmu komunikasi. Perkembangan ilmu komunikasi berawal dari periode retorika yang terjadi pada zaman Yunani kuno. Periode yang kedua yaitu periode pertumbuhan yang terjadi sekitar tahun 1900 sampai Perang Dunia Kedua. Periode yang ketiga yaitu periode konsolidasi yang terjadi pada Perang Dunia Kedua sampai tahun 1960. Dan yang terakhir yaitu periode teknologi komunikasi yang terjadi pada tahun 1960 sampai sekarang. Masuk ke periode yang pertama yaitu periode retorika yang terjadi pada zaman Yunani kuno. Periode ini bermula dari Aristoteles yang merupakan seorang penggagas dan pengkaji ilmu komunikasi yang pertama. Ia hidup pada tradisi retorika yang diperkirakan hidup pada zaman Yunani kuno pada tahun 300 sebelum Masehi.
Konsep komunikasi yang dikaji oleh Aristoteles yang pertama yaitu komunikasi satu arah, yaitu pengiriman pesan dari komunikator ke komunikan. Sifat dari komunikasi tersebut yaitu persuasif. 3 faktor penting bagi seorang komunikator menurut Aristoteles yang dapat berpengaruh dalam keberhasilan komunikator dalam mempengaruhi komunikan, yaitu etos yang menyangkut kredibilitas komunikator. Selanjutnya, pathos yang menyangkut kemampuan komunikator dalam mengelola emosi kepada komunikan. Dan yang terakhir yaitu logos yang mempunyai kemampuan komunikator dalam menyampaikan sebuah fakta. Selanjutnya, periode pertumbuhan pada tahun 1900 sampai Perang Dunia Kedua. Komunikasi menjadi topik awal penting pada abad 20, di mana perkembangan teknologi komunikasi seperti radio, televisi, telepon, dan satelit mulai bermunculan. Pada periode ini, komunikasi mulai masuk pada proses industrial dan modernisasi, tepatnya di negara Eropa Barat dan Amerika. Sedangkan kajian komunikasi mulai masuk dalam ranah propaganda, opini, publik, pemasaran, dan periklanan. Selanjutnya, periode yang ketiga, yaitu periode konsolidasi, yang bermula dari Perang Dunia Kedua sampai tahun 1960. Pada periode ini, perkembangan ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial bersifat multidisipliner mencakup berbagai ilmu mulai terjadi. Hal ini dilatar belakangi karena banyak berbagai kemunculan tokoh dari disiplin ilmu yang berpengaruh terhadap perkembangan ilmu komunikasi. Salah satunya yaitu seorang Wilbur Scrum yang merintis lembaga pendidikan komunikasi yang bernama Iowa Journalism School sebagai kajian akademik. Selain itu, ia juga mendirikan Institute of Communication Research, merupakan lembaga pendidikan tinggi pertama di Amerika Serikat. Atas 2 dasar tersebut, Wilbur Scrum juga disebut dengan The Founding Father Communication. Periode yang terakhir yaitu periode keempat, periode teknologi komunikasi, yang terjadi pada tahun 1960 sampai sekarang. Pada periode ini, dari segi keilmuan seperti literatur, spesialisasi, teori, dan model komunikasi semakin berkembang. Dari segi teknologi, adanya komputer, televisi, internet, smartphone, dan teknologi yang lain bermunculan. Dari segi institusi seperti pendidikan, asosiasi, pusat penelitian semakin berkembang. Itu tadi sekitar pembahasan tentang sejarah komunikasi dan perkembangan ilmu komunikasi. Terima kasih.